Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على Allah. La ilaha illallah. La ilaha
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi la ilaha illa huwal azizu fi mulkihi, al-hakimu fi sun'ihi. Alhamdulillahilladzi khalaqna li ibadatihi wa amarna bi ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan nadhima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita memuji syukur tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan itu oleh Allah untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang, insya Allah. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Manusia seperti kita adalah hamba Allah. Karena itu Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menjaga hati kita. Karena di dalam diri manusia itu ada potensi yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Manusia diberi akal, rasio. Manusia diberikan hati atau kolbu. Dan manusia juga diberikan apa yang kita ketahui dengan hawa nafsu. Sejak zaman Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan banyak peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul, sampai kemudian peristiwa yang terjadi sampai hari ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup sejak 571 Masehi sampai 632 Masehi.
Kemudian dilanjutkan kepemimpinan para sahabat-sahabat terbaik beliau. Tahun 632 sampai kemudian 661. Kurang lebih kepemimpinan sahabat beliau itu adalah 28 tahun. Kemudian setelah 661 Masehi berlanjut sampai 750 masa kepemimpinan Bani Umayyah, dan 750 tahun sampai 1258 tahun masa kepemimpinan Bani Abbasiyah. Pada kesempatan yang singkat ini, mari saya mengajak kepada saudara jamaah sekalian untuk merefleksikan diri kita. Di manakah posisi kolbu kita, hati nurani kita di dalam kehidupan ini? Baru saja beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang usianya 9 tahun. Apakah mereka ini muslim atau non muslim? Tapi mereka ini, anak ini masih usia 9 tahun. Dia melakukan bunuh diri dan menitipkan surat selembar kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi di dalam surat Ali Imran ayat 8 ayat 9. Ayat ini berkaitan tentang bagaimana perang Badar sukses, bagaimana perang Uhud kemudian umat Islam tidak sukses. Perang Badar jumlah umat Islam hanya 313, sementara pasukan Quraisy lengkap jumlahnya 950 sampai 1000 pasukan. Mereka di dalam perang Badar kaum muslimin sukses karena mengikuti anjuran, mengikuti saran, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Uhud, jumlah umat Islam 650 sampai 700. Sementara kafir Quraisy jumlahnya 3000 lebih. Umat Islam gagalnya bukan karena jumlah para jamaah. Kegagalan para pasukan muslim yang menghadapi perang Uhud itu bukan karena jumlah, tetapi mereka tidak mengikuti anjuran, instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena tergiur dengan kehidupan dunia. Ketika pasukan Quraisy mundur, emas permata apa yang dibawa oleh kaum Quraisy ditinggal. Kemudian pasukan muslim turun untuk mengambil. Apa yang terjadi, apa yang diinstruksikan Rasulullah tidak diturut. Karena itu mereka mengalami kekalahan pasukan muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka jami'un nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam diri kita itu ada potensi hati nurani atau kolbu. Kalau orang itu sudah tidak punya hati nurani, kolbunya sudah gelap karena tergiur dengan kehidupan, kemewahan dan yang lain sebagainya, maka yang terjadi sebagaimana kejadian pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. 750 tahun Islam menggenggam dunia. Islam mengajarkan kepada dunia tentang kemajuan, tentang ilmu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mengalami kemunduran karena hawa nafsu, karena hati nuraninya tidak dijaga untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita upayakan, semua yang kita kerjakan, ibadah-ibadah di dunia ini yang kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ya Allah ya Tuhan kami, jami'un nas. Jami' itu fi'il madhi, jami'un itu isim fa'il yang artinya adalah zat, bahwa Allah akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak akan diragukan lagi oleh kita. Liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah zat yang tidak pernah ingkar janji. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dengan itu mari kita jaga hati kita, mari kita jaga kolbu kita, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita, innal quluba yashda'u kama tashda'ul hadid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati kita, innal quluba yashda'u kama tashda'ul hadid. Hati kita bisa berkarat seperti karatnya besi. Hati kita bisa berkarat seperti karatnya besi. Semakin besi itu berkarat, maka semakin besi itu akan keropos, akan rusak. Demikian juga hati kita. Kemudian para sahabat bertanya, wakila ya Rasulullah, wa majala'uha. Ya Rasul, apa yang bisa menerangkan, membersihkan karat di dalam kolbu kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilawatil Quran wa dzikrul maut. Kita diperintah untuk tilawah Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran. Tilawah jangan dimaknai hanya membaca, tapi talayatlu itu bisa diartikan memahami, menganalisis isi Al-Quran. Sehingga kalau ada kalimat atau syair yang mengatakan baca Al-Quran, itu tidak cukup dengan membaca. Iqra'ul Quran bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma'urid bih. Ini maknanya tilawah. Karena itu di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, tiada hentinya kita belajar. Karena memang di dalam konsep Islam, belajar itu tidak mengenal waktu dan usia. Maka Rasulullah benar menyampaikan kepada kita tilawatil Quran. Yang kedua adalah zikrul maut, supaya hati kita tidak berkarat, supaya hati kita tidak teyengen, kata orang Jawa. Maka yang kedua adalah zikrul maut. Mari kita mengingat mati. Kalau kemudian kita ingat mati, maka semua yang kita lakukan itu akan hati-hati. Kita tidak lagi berebut sana, berebut sini. Kita tidak lagi ingin menguasai sana, menguasai sini. Tetapi kita ingat bahwa suatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kesadaran ini muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imina hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjaga hati nurani kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hati nurani kita ini mempengaruhi akal fikiran kita, maka kita akan mencapai titik-titik kemajuan Islam sebagaimana Islam yang sudah ditumbuh benihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasul dilanjutkan oleh sahabat-sahabat terbaik beliau, kemudian menjadikan Islam yang dikenal membawa kemajuan ilmu pengetahuan, membawa peradaban dunia yang cerah yang kita saksikan sampai hari ini. Meskipun para jamaah sekalian, kita tidak hidup di zaman ketika teknologi itu dikuasai oleh dunia Islam. Selepas abad ke-18, selepas tahun 1800 sampai tahun 2000 hari ini, peradaban Islam sudah berpindah ke barat, ke dunia non-muslim. Tetapi kemajuan Islam tetap harus menjadi tujuan kita bersama. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Albert Einstein ditanya oleh salah seorang wartawan, apa kaitannya antara agama dengan ilmu pengetahuan? Ilmuwan Yahudi ini, penganut filsafat etika ini, ia mengatakan bahwa religion without science is blind. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu ancaman, bahaya. Science without religion is land. Ilmu pengetahuan, kita punya ilmu pengetahuan, tapi tanpa dasar agama, maka kehidupan kita akan lumpuh. Kehidupan kita akan tidak berdaya. Sebagaimana ada anak yang usianya 9 tahun, dia masih belum balik, tapi melakukan bunuh diri. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga-keluarga muslim mengalami penyakit runtuhnya hati, mengalami runtuhnya keimanan, sehingga dia menganggap bahwa dengan bunuh diri mengakhiri hidupnya itu masalahnya selesai. Tidak, para jamaah. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, kita harus membangun sisi kehidupan yang optimis, yang positif, mendahulukan husnudzan, mendahulukan prasangka positif. Jangan selalu hidup kita diselimuti dengan su'udzan, prasangka negatif. Dengan inilah maka sesungguhnya tujuan Islam itu hadir, dan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dan marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita usia yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengedukasi, mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an mutaqabbalan tardah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.